Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo Saudara Heri. Ya, halo Saudara Richard. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Wahyu pasal 7, ayat 1 sampai 17. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu para martir. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 12. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di sini ada sebuah kutipan. Selama zaman pemberitaan Injil, banyak orang kudus menjadi martir karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Stefanus, Petrus, dan hampir semua rasul lainnya telah menjadi martir. Rasul Yohanes dibuang. Paulus dipenjarakan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sepanjang abad, di mana saja Injil diberitakan, di sana ada martir. Ribuan orang yang setia kepada kesaksian Tuhan telah menjadi martir. Boleh dikatakan, Saudara Watchmeni juga martir. Kaum Saleh itu menjadi martir bukan karena mereka menentang pemerintahan manusia, tetapi karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Firman Allah adalah berita sukacita. Injil yang mereka beritakan kepada orang banyak. Kesaksian Yesus adalah kehidupan yang mereka tempuh. Masyarakat manusia dengan kebudayaan manusia seluruhnya berada di bawah pengaruh jahat si iblis. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Pemberitaan firman Allah maupun hidup yang menampilkan kesaksian Yesus, keduanya bertentangan dengan jalan iblis di dunia ini. Tentu saja iblis membencinya. Karena itu, kapan saja dan di mana saja kaum saleh memberitakan firman Allah dan menampilkan kesaksian Yesus, iblis menghasut orang banyak untuk menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka. Ini adalah suatu peperangan, bukan antara manusia dengan kaum saleh, melainkan antara iblis dengan Allah. Waktunya akan tiba, Allah akan menuntut balas bagi kaum saleh dengan melaksanakan penghakiman yang adil atas bumi yang berada di bawah pengaruh jahat iblis. Bagaimana tanggapan Saudara Hedi terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Ya. Puji Tuhan, ya. Topik yang kita bahas hari ini adalah para martir. Ya. Artinya mereka adalah orang-orang yang mempertahankan ya iman dan kesaksian hidup mereka. Amin. Ya, tadi kita baca bagaimana ada dua hal ya yang mereka persaksikan di dalam kehidupan mereka, yaitu firman Allah atau pemberitaan firman Allah yang merupakan berita sukacita dan juga adalah Injil yang menyelamatkan orang berdosa. Dan di dalam aspek kehidupan mereka memperhidupkan satu jenis kehidupan seperti waktu Tuhan Yesus di atas muka bumi. Dan tentu hal ini tidak disenangi oleh musuh Allah yaitu iblis ya. Karena ketika orang-orang yang mempertahankan dua hal ini ya, tentu mereka adalah orang-orang yang melawan ya jalan daripada iblis ya.
Karena itu mereka, para martir ini adalah orang-orang yang mengalami penderitaan, tapi mereka tetap mempertahankan iman dan kesaksian mereka. Ya, puji Tuhan, kalau kita melihat memang ya para martir ini ya tidak semua orang bisa menjadi martir ya. Tentu ini adalah satu kasih karunia. Ya, Rasul Paulus sendiri juga mengatakan demikian, bahwa perkara martir itu adalah satu kasih karunia. Nah, tapi yang jelas ya, setiap kita sebagai anak-anak Allah ya kan, kita tidak perlu memusingkan apakah kita mempunyai karunia martir apa tidak. Yang pasti kita perlu mengikuti jejak mereka, yaitu mempertahankan ya, yaitu firman Allah. Artinya kita tetap ya dimanapun dan kapanpun ya, baik atau tidak baik waktunya, kita perlu menjadi orang yang memberitakan firman Allah ya, berita sukacita dan Injil. Dan juga kita perlu di dalam kehidupan kita ya, bagaimana Kristus atau Tuhan Yesus itu diperhidupkan ya. Dan tentu ya, ketika kita menempuh jalan yang demikian, kehidupan yang demikian ya, musuh Allah tidak suka ya. Tapi ada satu sukacita ya di dalam Wahyu pasal 7 ayat 12. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan atau para martir, bahwa tentu Allah akan menghapus ya segala air mata mereka, dan Allah akan menuntut pembalasan. Ya, puji Tuhan ya. Karena itu ya, kita yang sekarang ini mungkin tidak mengalami martir ya, tapi kita perlu ya mengikuti jejak atau jalan mereka, mempertahankan firman Allah dan mempersaksikan ya kesaksian Yesus atau kehidupan Yesus diperhidupkan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, mengenai para martir ini begitu mustika ya, kita melihat bagaimana amin para saudara-saudari terdahulu mereka menjadi martir karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Karena ini hari ini amin. Juga kita ya, walaupun saat ini situasinya sudah membaik, kita perlu memberitakan firman Allah, memberitakan kesaksian Yesus, baik atau tidak baik waktunya, sehingga dengan demikian amin. Kesaksian Allah dapat terus disebarluaskan. Dengan demikian amin. Firman Allah juga dapat terus disebarluaskan, dan Allah juga dapat dipermuliakan. Puji Tuhan, sehingga amin. Pada nantinya ketika Tuhan datang kembali, Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan akan menuntun kita pada mata air kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Sebagai penutup kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Firman-Mu ini memberkati kami, mengingatkan kami kembali. Kami perlu mempertahankan kesaksian kami, dan juga perlu menjadi orang yang senantiasa memberitakan firman Allah. Tuhan, dapatkanlah kami. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami mau menjadi bejana yang terbuka senantiasa padamu Tuhan, karena kami sadar Tuhan untuk mempertahankan kesaksian Yesus dan juga memberitakan firman Allah, musuh Allah tidak senang, tidak tinggal diam. Karena itu kami perlu dikuatkan ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, terus senantiasa belajar, Tuhan, bersandar padamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus amin. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.